Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Dina Nurdian dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Pencemaran ini biasanya terjadi karena yang pertama adanya kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial. Yang kedua adanya penggunaan pestisida. Yang ketiga masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan. Yang keempat, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Dan yang kelima, adanya air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak memenuhi syarat atau illegal dump. Faktor penyebab pencemaran tanah yang pertama dari limbah domestik. Limbah domestik ini dapat berasal dari pemukiman penduduk, baik itu dari pedagang, tempat usaha, hotel, dan lain-lain. Dari kelembagaan juga, seperti dari kantor pemerintah dan swasta, serta tempat-tempat wisata. Limbah domestik ini dapat berupa limbah padat dan cair. Limbah padat ini dapat berupa senyawa anorganik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme seperti plastik, serat, keramik, kaleng-kaleng, dan bekas bahan bangunan yang menyebabkan tanah menjadi kurang subur. Yang berikutnya, limbah cair dapat berupa tinja atau feses, deterjen, oli, dan cat. Jika limbah cair ini meresap ke dalam tanah, akan merusak kandungan air tanah, bahkan dapat membunuh mikroorganisme tanah. Yang kedua, dari limbah industri. Limbah industri juga dibedakan menjadi limbah padat dan cair. Limbah padat merupakan hasil buangan industri berupa padatan, lumpur, dan bubur yang berasal dari proses pengolahan, seperti sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, plywood, serta pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Limbah cair ini merupakan hasil pengolahan dalam suatu proses produksi. Misalnya, sisa-sisa pengolahan industri pelapisan logam dan industri kimia lainnya. Tembaga, timbal, perak, krom, arsen, dan boron adalah zat-zat yang dihasilkan dari proses industri pelapisan logam seperti Hg atau raksa, Zn atau seng, Pb atau timbal, dan Cd atau kadmium dapat mencemari tanah dan sangat beracun terhadap mikroorganisme. Yang ketiga adalah limbah pertanian. Pada limbah pertanian, di sini ketika penggunaan pupuk sintetik yang berlebihan dan tidak tepat secara terus-menerus dalam pertanian, ini dapat merusak struktur tanah yang berakibat berkurangnya kesuburan tanah. Dan penggunaan pestisida yang berlebihan ini dapat juga mematikan mikroorganisme yang berguna di dalam tanah. Nah, penggunaan pestisida yang terus-menerus juga akan mengakibatkan hama tanaman kebal terhadap tersebut. Nah, apa sih dampak pencemaran tanah? Dampak pencemaran tanah diantaranya yaitu bagi kesehatan ini dapat menyebabkan sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, dan ruam kulit.
pada dosis yang besar dapat menyebabkan kematian. Bagi ekosistem, dapat memusnahkan beberapa spesies primer dari rantai makanan, dan hilangnya beberapa spesies makhluk hidup yang berakibat pada terganggunya keseimbangan ekosistem. Dampak yang lain juga dapat menurunkan pertanian. Cara penanggulangan pencemaran tanah ini ada dua cara utama yang dilakukan apabila tanah sudah tercemar, yaitu remediasi dan bioremediasi. Apa itu remediasi? Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi, yaitu in situ atau on-site dan ex situ atau off-site. Pembersihan secara on-site adalah pembersihan di lokasi terjadinya pencemaran itu sendiri. Sedangkan pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman untuk dibersihkan dari zat pencemar. Nah, apa itu bioremediasi? Bioremediasi adalah proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, baik itu jamur maupun bakteri. Tujuan dari bioremediasi ini yaitu untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Nah, salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur FAM atau Vesicular arbuscular mycorrhiza. Nah, baik anak-anak, sekian pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian paham. Kalaupun belum paham, silahkan kita berdiskusi dalam grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan terapkan protokol kesehatan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.